tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya, maka pembayaran TPP dibayarkan berdasarkan rekomendasi inspektorat. Berarti akan tertunda pembayaran TPP-nya. Oh, no. Diwajibkan oleh Menpan kita semua ASN untuk melaporkan harta kekayaan kita dalam bentuk LHKSN. Jadi untuk mencegah terjadinya KKN tersebut dan penyalahgunaan wewenang, kemudian dalam bentuk merupakan bentuk transparansi kita sebagai aparatur sipil negara dan sebagai penguatan integritas aparatur, maka kita itu tadi wajib untuk menyampaikan seluruh harta kekayaan kita, harta pasangan kita, harta anak kita yang masih menjadi tanggungan kita ke dalam laporan LHKSN. Nah, jadi inilah yang tadi sama dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Diko tadi, bahwa hal yang mendasarinya itu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, ini ada peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kenapa ini kami masukkan sebagai dasar? Karena apabila Bapak Ibu semua tidak menyampaikan LHKSN ini, maka ada sanksi. Nah, sanksi itu diatur dalam PP nomor 94 tahun 2021. Ini sebagai pengganti dari PP 53 Bapak Ibu tentang disiplin PNS. Nah, kemudian dasar selanjutnya adalah Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Nah, kemudian ada juga surat edaran Menpan RB nomor 1 tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian tadi saya sampaikan pencegahan KKN dan penyalahgunaan wewenang itu di Undang-Undang Nomor 22 itu pada pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang mentaati aturan azas-azas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek KKN serta perbuatan tercela lainnya. Kemudian pada pasal 1 angka 6, azas umum pemerintah negara yang baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Nah, dikarenakan kita itu untuk mencegah terjadinya KKN, kita ingin agar penyelenggaraan negara itu bersih dan bebas dari KKN, maka kita kan akan menjadi good government, clean government ya. Itu. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu pada pasal 12 menyatakan bahwa ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Nah, semua dasar hukum itu menyatakan bahwa kita tuh harus bersih dari KKN, gitu ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa ada sanksi yang diatur pada PP nomor 94 tahun 2021 tentang kewajiban kita untuk menyampaikan sanksi apabila kita tidak menyampaikan LHKSN ini. Pasal 4 huruf E menyatakan ASN wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 7 PNS yang tidak mentaati ketentuan pasal 3 sampai dengan pasal 5, berarti termasuk pasal 4 tadi ya Bapak Ibu, akan dijatuhi hukuman disiplin. Selanjutnya pada pasal 10 ayat 2 huruf E dinyatakan bahwa pegawai negeri sipil sebagai pejabat administrator dan pejabat fungsional yang tidak melaporkan harta kekayaan akan dijatuhkan hukuman disiplin sedang.
Dan terakhir itu pada pasal 11 ayat 2 huruf C dinyatakan bahwa PNS sebagai pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya yang tidak melaporkan harta kekayaan dijatuhkan hukuman disiplin berat. Jadi kita memang benar-benar wajib Bapak Ibu untuk menyampaikan LHKSN ini kalau kita tidak mau dijatuhi hukuman disiplin ya. Nah, pada Inpres nomor 5 tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi dinyatakan juga itu untuk meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya. Nah, itu sangat jelas ya. Nah, terus kemudian berdasarkan surat edaran Menpan tadi nomor 1 tahun 2015 itu menetapkan wajib lapor kekayaan bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang jasa untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK. Nah, selanjutnya ya menetapkan wajib lapor seluruh ASN dari pejabat setingkat eselon 3 sampai 4 dan 5 untuk menyampaikan LHKSN dengan ketentuan menggunakan format dan kemudian laporan disampaikan melalui aplikasi Siharka. Jadi yang tidak menyampaikan LHKPN atau tidak wajib LHKPN itu merupakan wajib LHKASN. Nah, selanjutnya pada aturan surat edaran tersebut juga disampaikan bahwa tugas APIP itu pertama memonitor kepatuhan penyampaian LHKSN kepada pimpinan. Kemudian berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf A. Jadi di sini kami APIP Inspektorat terus berkoordinasi dengan bagian kepegawaian dari masing-masing instansi dalam hal terkait dengan pelaporan LHKSN ini. Jadi kami telah memberikan password kepada bagian kepegawaian dari instansi Bapak Ibu semua mengenai passwordnya, dan kami akan berkoordinasi nanti mengenai percepatan pelaporan LHKSN ini. Ya, siapa-siapa yang kira-kira belum melaporkan gitu, itu kami akan terus berkoordinasi. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan verifikasi atas kewajaran LHKSN. Jadi setelah Bapak Ibu mendapat password, Bapak Ibu mengisi di aplikasi Siharka, kemudian Bapak Ibu sudah mengecek kebenaran yang Bapak sampaikan tersebut, kemudian Bapak kirim, Bapak laporkan kepada melalui kami, APIP, Inspektorat, maka kami akan memverifikasi laporan yang telah Bapak Ibu sampaikan tersebut. Nah, setelah kami melakukan verifikasi, kami akan melihat wajar dan ketidakwajaran dari laporan yang Bapak Ibu sampaikan ya. Apabila terdapat ketidakwajaran dari laporan yang Bapak Ibu sampaikan, ada indikasi tidak wajarnya, maka kami akan melakukan pemeriksaan. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu bahwa kami tidak akan membocorkan laporan harta kekayaan yang telah Bapak Ibu sampaikan, karena apa? Kami juga akan disanksi apabila kami membocorkan laporan dari yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya kami akan menyampaikan laporan setiap tahunnya. Nah, jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, apabila Bapak Ibu tidak menyampaikan LHKSN, akan ada peninjauan kembali, penundaan maupun pembatalan pengangkatan wajib lapor LHKSN dalam jabatan struktural atau fungsional apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKSN. Kemudian juga pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundangan apabila ya Bapak Ibu pun juga dalam melaporkan LHKSN ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi sangat diharapkan Bapak Ibu semua menyampaikan LHKSN ini sesuai dengan harta kekayaan yang Bapak Ibu miliki. Nah, kemudian bagi kami APIP
yang membocorkan informasi tentang LHKSN juga akan disanksi. Nah, sanksinya ya tadi yang disampaikan sesuai dengan peraturan PP 94 tadi. Nah, kita juga sekarang sedang membuat draft pergub tentang TPP. Di situ dinyatakan bahwa wajib lapor LHKPN dan LHKSN yang pada sampai batas waktu terakhir tanggal 31 Maret tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya, maka pembayaran TPP dibayarkan berdasarkan rekomendasi inspektorat. Berarti akan tertunda pembayaran TPP-nya, itu Bapak Ibu. Berdasarkan pergub, draft pergub tentang wajib LHKPN, di sini wajib LHKPN di lingkup Provinsi Jambi itu adalah gubernur, wakil gubernur, kemudian Sekda, eselon 2, eselon 3, pejabat eselon 4 di Dinas PUPR, kemudian PTSP, kemudian pengelolaan keuangan, inspektorat, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Auditor dan P2PD, pejabat kemudian bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. ASN yang bukan wajib lapor LHKPN itu wajib menyampaikan harta kekayaannya kepada Kemenpan RB melalui aplikasi Siharka yang dikelola oleh Inspektorat Daerah. Kemudian waktu penyampaiannya itu mulai dari tanggal 1 Januari. Kalau untuk pelaporan harta kekayaan yang diperoleh dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, maka waktu pelaporannya adalah tanggal 1 Januari tahun berikutnya, itu 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret tahun 2022. Jadi untuk yang harta kekayaan yang Bapak Ibu miliki di tahun ini dilaporkan di tahun depan, mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Maret 2022. Nah, ini adalah subjek LHKPN tadi yang saya sampaikan. Kalau berdasarkan surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2005 itulah tadi bahwa pejabat eselon 2, kemudian semua kepala kantor di lingkungan pemerintah keuangan, pemeriksa bea cukai, pemeriksa pajak, auditor, pejabat yang mengeluarkan perizinan, pejabat dan kepala unit layanan masyarakat, pejabat pembuat regulasi. Nah, itulah yang wajib LHKPN. Nah, kemudian diatur lagi, ada penambahan di surat edaran nomor 5 tahun 2006 bahwa wajib LHKPN itu termasuk juga pejabat yang memangku jabatan strategis dan potensial rawan KKN. Nah, itu tadi seperti bendahara, kemudian yang di PU itu masuk dalam wajib LHKPN. Nah, selanjutnya ini muatan LHKSN, ada data pribadi, itu data ASN sendiri, data pasangan, istri atau suami, kemudian data anak. Ini nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Ibu Ayu. Nah, terus ini adalah inilah perbedaan LHKPN dan LHKSN. Nah, kalau LHKPN itu subjeknya adalah pejabat negara dan pejabat strategis serta potensial rawan KKN. Sedangkan LHKSN adalah seluruh ASN selain yang berkewajiban LHKPN. Sedangkan tujuan penyampaian LHKPN ini kepada KPK. Sementara kalau LHKSN kepada pimpinan tertinggi instansi, kemudian melalui APIP. Setelah itu pengelolanya siapa? Kalau LHKPN itu pengelolanya KPK. Sementara kalau LHKSN pengelolanya adalah APIP. Sementara kalau di LHKPN tidak diwajibkan untuk melampirkan bukti. Nah, kalau di wajib melampirkan bukti, sedangkan untuk LHKSN tidak wajib melampirkan bukti. Nah, sedangkan LHKPN itu sifatnya tidak rahasia, jadi diumumkan. Tapi kalau kita yang LHKSN itu nanti sifatnya itu rahasia. Yang mengetahui itu hanya Bapak yang melaporkan serta tim verifikasinya. Gitu. Saya rasa
Itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kami sangat mengharapkan ini Bapak Ibu semua dapat menyampaikan laporan LHKSN-nya itu tepat waktu sebelum tanggal 31 Maret. Karena apabila tidak, maka akan dilakukan penundaan pembayaran TPP Bapak Ibu semua. Nah, jadi jangan sampai nanti kalau udah ditunda pembayaran TPP-nya, baru datang ke inspektorat. Nah, kami lebih senang Bapak Ibu kalau memang masih belum mengerti, masih belum paham dengan tata cara pelaporan LHKSN ini, silakan datang ke inspektorat ataupun dapat menghubungi kami. Nanti akan kami sampaikan, akan kami jelaskan bagaimana tata cara pelaporannya lebih lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai saja ya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, aplikasi Siharka ini dapat kita akses melalui linknya siharka.menpan.go.id. Di sini dapat kita lihat untuk dapat mengakses ini, yang kita butuhkan yang pertama ialah NIP Bapak Ibu sekalian. Kemudian password ini yang sudah kita kasih ke bagian kepegawaian OPD masing-masing. Kemudian nanti di sana bisa kita lihat ada diminta kode CAPTCHA ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita input kode CAPTCHA-nya, terus kita login. Setelah kita dapat masuk, itu di halaman yang kedua itu dapat kita lihat kita diminta untuk melengkapi data profil dan ubah password. Jadi password yang kita kasih ke Bapak Ibu sekalian itu wajib diubah untuk pertama kali kita mengakses ini. Setelah mengisi data pribadi, kemudian kita akan diminta untuk membuat pelaporan baru dengan mengklik tambah di pelaporan baru ini. Nah, di dalam pelaporan ini terdapat beberapa poin yang wajib kita isi. Selain data pribadi, yaitu harta kekayaan, penghasilan, data keluarga, pengeluaran. Jadi kita coba buka satu-satu. Yang pertama ialah harta kekayaan. Harta kekayaan ini terbagi lagi beberapa item, yaitu harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, uang tunai, deposito dan tabungan, kemudian piutang. Harta tidak bergerak itu ada beberapa lagi Bapak Ibu, bisa dilihat di situ ada beberapa pilihan, yaitu tanah, bangunan. Setelah harta tidak bergerak, kita masuki harta bergerak. Harta bergerak juga banyak pilihannya, ada alat transportasi, ada mesin. Setelah harta tidak bergerak, kemudian ada surat berharga. Surat berharga itu ya bisa saham, reksadana, kemudian harta kekayaan berikutnya itu uang tunai, deposito dan tabungan. Kemudian ada piutang dan ada hutang yang kita miliki selama tahun, kalau sekarang itu kan untuk pelaporan dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Kemudian ada penghasilan juga, di sini bisa Bapak Ibu lihat. Penghasilan dari jabatan, terus ada penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya. Kemudian ada untuk data keluarga. Data keluarga itu ada data istri atau suami, data anak. Ini bisa kita lihat semua. Di sini ada menunya. Kemudian yang terakhir itu pengeluaran kita selama 1 tahun, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian selesai. Setelah selesai semua dan yakin, Bapak Ibu bisa kirim ke inspektorat. Jika sudah kirim, berarti laporan Bapak Ibu sudah selesai. Kita coba praktek aja ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba praktek untuk pengisian ini, gunakan akun saya sendiri yang sudah saya buat. Nah, seperti ini Bapak Ibu, setelah kita masuk, di sini akan keluar notifikasi seperti harap lengkapi data profil dan ubah password Anda terlebih dahulu. Setelah kita mengisi dashboard, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita akan membuat laporan baru. Tambah laporan baru. Dan di sini akan diminta lagi beberapa data pribadi seperti nomor KTP,
agama, status perkawinan, alamat kantor dan rumah, nomor telepon dan NPWP. Setelah diisi, maka kita simpan. Saya isi random dulu ya. Sudah tersimpan. Kemudian lanjut ke data keluarga. Data keluarga di sini apabila seperti saya perempuan, berarti saya mengisi data nama suami saya, tempat tanggal lahir suami saya, tempat dan tanggal menikah, pekerjaan. Kalau dia PNS, kita klik tombol PNS. Kalau tidak, kalau dia non PNS, berarti kita pilih non PNS. Nama pekerjaannya apa? Contohnya wira swasta. Penghasilan per tahun, alamat rumah, kemudian disimpan. Terus data anak juga wajib diisi. Setelah mengisi data keluarga, lanjut dengan menu harta kekayaan. Nah, di harta kekayaan ini kita bisa menambahkan input baru. Kalau kita memiliki rumah ataupun tanah, contoh tanah dan bangunan, itu rumah kita sendiri, luas tanahnya contohnya 26 meter persegi, 4 meter persegi. Jika itu nama saya sendiri atau Bapak Ibu sendiri, maka atas namanya itu atas nama saya sendiri. Terus yang tahun perolehan. Saya membeli rumah itu di tahun 2013. Harga perolehan ini ialah harga yang pada waktu kita pertama kali membeli rumah. 250 juta. Nah, total NJOP saat pelaporan itu adalah harga perkiraan rumah yang kita miliki pada saat pelaporan. Pada saat terakhir tanggal 31 Desember 2021. Contoh, mungkin ada kenaikan. Kalau seandainya masih ada lagi rumah lainnya, boleh ditambah dengan input baru. Kemudian kita masuk dengan harta bergerak. Di sini ada alat transportasi. Saya contohin, saya memiliki sebuah mobil dengan berkendara. Waktu itu saya membeli, ini sama seperti tadi ya Bapak Ibu ya, harga perolehan itu harga yang pada waktu kita membeli. Dan harga jual saat pelaporan itu 31 Desember simpan. Nah, jika Bapak Ibu memiliki peternakan, perikanan, perkebunan, lainnya boleh ditambah di sini input baru ya Bapak Ibu. Setelah itu kita memasuki dengan surat berharga. Di sini kita contoh ada saham nama saya sendiri. Ini jumlah lembar kepemilikan 50. Nama perusahaan contohnya perusahaan Jaya. Nah, ini nilai jual saat pelaporan, jadi nilai saham pada waktu 31 Desember. Itu kita anggap 35.000 satu saham, simpan. Kemudian kita masuk menu uang tunai, deposito atau tabungan. Contoh, saya mempunyai tabungan atas nama saya sendiri, nama bank, Jambi, nomor rekening, saldo saat pelaporan. Harus diingat Bapak Ibu ya, walaupun kita periode pelaporan kita itu dari awal tahun 2022 sampai terakhir itu tanggal 31 Maret 2022, akan tetapi pada saldo saat pelaporan ini ialah saldo terakhir kita di tanggal 31 Desember 2021. Itu apa untuk piutang ini merupakan uang kita yang ada sama orang lain. Kemudian menu itu hutang, misalkan hutang atas nama saya sendiri, misal di Bank Jambi lagi ya. Saldo saat laporan tuh
sisa hutang yang kita miliki di tanggal 21 Desember 2021. Terus kita ke ini penghasilan Bapak Ibu sekalian. Saya yang jabatan di sini bisa kita lihat ya, input penghasilan itu per tahun, jadi selama setahun. Kalau memang kita tanya ada yang plan itu tadi kalian 12. Tunjangan lain, pengembangan, simpan, penghasil profesi atau kalian mungkin Bapak Ibu ada yang mengejar atau kayak membuka tempat kursus, karena kita semuanya penghasilan tempat kursus lembaga. Ya, total penghasilan bersatu satu tahun. Penghasilan dari usaha ini kalau seandainya mungkin Pak Ibu ada yang membuka rumah makan mungkin, simpan. Kemudian penghasilan hibah atau lainnya ini bisa seperti penghasilan dari waris selama tahun 2000 di tahun periode 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Penghasilan dari hibah, ya. Jadi saya lanjutkan penjelasan dari Bu Ayu tadi. Penghasilan dari hibah yang Bapak Ibu terima di tahun 2021. Kalau hibahnya diterima sebelum 2021 tidak usah dilaporkan, sudah jadi hak milik, maka dia akan masuk dalam harta kekayaan sudah. Kalau hibah sebelum 2021. Tapi hibah di sini adalah hibah sebelum 2021. Apa hibahnya? Misalnya tanah, alamat pemberi hibahnya di mana gitu. Ya, ditulis alamatnya. Kemudian total bersih kalau dirupiahkan berapa hibah itu, tanah itu nilainya. Nah, kalau sudah simpan. Oke. Berikut penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Kalau seandainya yang mengisi adalah saya, suami, maka berarti di sini adalah nama istri. Kemudian tempat tanggal lahir istri, tempat tanggal nikah, tempat tanggal nikah, kemudian pekerjaan daripada istri, apakah PNS, kalau PNS tulis NIP-nya, kalau non PNS pekerjaannya apa gitu. Penghasilan per tahun berapa? Penghasilan per tahun di sini artinya penghasilan akumulatif selama tahun 2021 dari Januari sampai Desember 2021. Alamat di mana? Ya, penghasilan istri. Kalau sudah simpan. Kalau punya 2 istri berarti 2 gitu. Ya, inputannya 2 kali gitu. Beda-beda. Oke, berikut setelah tadi ada pengeluaran. Pengeluaran itu ada pengeluaran rutin, ada pengeluaran lainnya. Pengeluaran rutin ini adalah biaya rumah tangga, biaya listrik, air, transportasi, biaya hidup lainnya, biaya anak sekolah, itu kan rutin. Kalau pengeluaran lainnya selain pengeluaran rutin, untuk tahun ini aku masih selama 1 tahun ya. Untuk tahun 2021 misalnya ada jalan-jalan kemana gitu, apakah ke kota Jambi, apa kemana, biaya untuk rekreasi, biaya pengobatan atau biaya asuransi, semuanya itu di total selama 1 tahun Januari 2021 sampai Desember 2021 dijumlahkan, masukkan angkanya di sini. Kalau sudah selesai masuk pelaporan pertama, karena ini pertama kali Bapak Ibu melaporkan, di sini ditulis pelaporan pertama. Kalau sudah selesai dan lihat laporan, nah dicek laporannya ini sudah benar atau tidak, data umumnya, nama segala macamnya. Kemudian data keluarganya sudah betul apa tidak, harta kekayaannya sudah betul atau tidak, penghasilannya sudah betul atau tidak, ya, sampai keterangan. Kalau masih ada yang keliru, edit, kliknya. Oke. Edit, silakan
yang keliru tadi dibetulkan, diketik yang benar, yang sudah revisi selesai, lihat lagi, kalau sudah oke semuanya, ya bisa Ibu cetak, klik cetak di sini. Nah, kemudian kirim ke inspektorat. Kalau inspektorat cetak buku untuk cetak bukti lapornya untuk keterangan Bapak Ibu. Nanti ada disampaikan Bapak belum laporkan, bisa tunjukkan cetak lapor. Kalau sudah selesai, ya, inspektorat akan memproses, akan melakukan verifikasi. Setelah, kalau seandainya benar, akan kita ke Menpan, oleh verifikator akan terus ke Menpan. Kalau ada yang salah, keliru, kita kembalikan agar diperbaiki. Atau kalau ada yang mencurigakan, kita akan melakukan pemeriksaan atau pengawasan. Mungkin itu kelanjutan dari penjelasan Ibu Ayu tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Diana dari SMA 4 Tanjung Jabung Timur. Begini Pak, masalah harta misalnya bangunan dan tanah. Dan kami ini masih ada dalam proses kredit ya Pak ya, perumahan. Itu dianggap gimana menghitungnya Pak? Cara menghitungnya. Misalnya perumahan kami dalam proses kredit kan. Nah, jadi apakah itu masih hak kami atau bagaimana Pak? Kan bingung ya. Nah, itu aja Pak. Nanti dan juga masalah harta Pak. Harta tadi kan ada harta hibah. Misalnya kalau harta hibah itu dari mertua mesti dihitung Pak ya. Saja misalnya kita dapat harta dari mertua seperti kebun atau apa, nah itu masih dihitung juga atau tidak Pak? Karena dalam 2000 ini Pak, 2021 ini, dan itu bagaimana cara ngitungnya Pak? Masalahnya tanahnya itu kan kami berbagi-bagi Pak. Ya kita aja Pak, makasih. Silakan Ibu dijawab. Ibu Mary atau Ibu Ayu? Boleh, mungkin saya akan coba menjawab ya Pak Diko ya. Termasuk jadi bangunan dan rumah yang masih kredit dan hibah harta yang masih belum dibagikan, artinya bagaimana? Dibagi masih satu antara. Masih satu, tapi sebenarnya itu dibagi-bagi berapa anggota keluarga gitu ya Bu ya. Saya coba jawab satu-satu ya Bu ya. Yang pertama itu harta dan bangunan yang masih dalam proses kredit. Itu bisa Ibu sebentar. Di BTN maksudnya tuh Bu, kami tuh Bu. Ya misalnya. Di BTN. Misalnya perumahan gitu. Itu bisa karena kan itu kan kita masih hutang jatuhnya ya Bu ya. Ya. Jadi kita harta tidak Bu. Di harta itu kan termasuk harta juga. Jadi harta boleh kita masukkan ke harta kekayaan. Di harta tidak bergeraknya Ibu input juga. Ibu input misalkan rumah ya, jatuhnya rumah tangga dan tinggal ini diisi. Karena ada bangunan seperti yang tadi, luas tanahnya berapa? Misalkan luas tanahnya 20 meter. 120 ya. Terus bangunannya sekitar berapa? 50. Sudah ada tambahan ya 50. Kita anggap 50 ya. Untuk posisi terakhir di tanggal 31 Desember 2021. Terus alamatnya boleh Ibu isi contoh dari mana Ibu? Dari mana Bu? Sarangun. Enggak, ya di Tanjaptim Bu. Tanjaptim. Tanjaptim.
Waktu itu membeli rumahnya di tahun 2015 ya. Oh, 2015. Membeli rumahnya pada waktu itu berapa, Bu? Tapi rumah dengan harga yang sebenarnya, bukan setelah menjadi ini kredit. 120 juta, Bu. 120 juta. Ya, misalnya. 120 juta. Terus harga jual, perkiraan harga jual naik lah, Bu. Iya, udah pasti naik ya. Karena udah direnovasi juga ya, Bu ya. Kita anggap 200 juta ya. Tuh simpan. Tapi karena itu masih berupa hutang, jadi Ibu bisa ditambahin lagi di sini dihutang Ibu. Hutang dia. Jadi hutang itu dibuat lagi, Bu ya. Sebentar Ibu. Iya. Nama bank tempat kita melakukan kredit, kemudian nomor rekeningnya, nomor rekening yang setiap Ibu melakukan pembayaran, terus saldo saat pelaporan ini sisa hutang. Sisa pokok hutang. Sisa pokok hutang Ibu pada dengan akhir tahun tanggal 31 ini, Bu. Oh, jadi sisa hutang itu kita harus ke BTN ya, Bu ya, kita ya. Iya, Ibu boleh minta di sana. Gitu. Contoh 100 juta ya. Simpan. Gitu Ibu. Nah, kalau untuk pertanyaan yang kedua, tapi pertanyaan pertama itu udah jelas ya Bu ya jawabannya. Iya, Bu. Berarti Mas ya. Izin Bu Ayu, mungkin saya tambahkan untuk sisa hutang itu adalah sisa pokok hutangnya ya Bu. Jadi yang tidak termasuk bunga. Jadi misalnya Ibu, jadi misalnya dalam membeli rumah itu, Ibu misalkan harga rumah itu jadinya karena belinya lewat hutang di BTN, jadi sehingga jadi 200 juta misalnya ya. Nah sementara pokoknya di luar dari bunga itu misalnya 150, tapi dalam 1 tahun ini Ibu sudah membayar sebanyak 30 juta misal, sehingga sisa Ibu tinggal misalnya 120 juta gitu. Jadi hutang itu di luar dari bunga dan di luar dari yang telah Ibu bayarkan. Ya, sisanya aja Bu. Iya, ya begitu. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, harta dari mertua yang diberi tapi masih terbagi-bagi, tapi hartanya masih dalam satu surat ya Bu ya? Iya. Kalau menurut saya mungkin Ibu bisa menghitung apa yang menjadi hak Ibu saja. Misalkan ada tanahnya 20 meter persegi, akan tetapi yang menjadi hak Ibu itu ada sekitar 4 meter persegi. Itu aja yang dimasukkan Bu. Cuman mungkin ada tambahan dari Pak Irban mungkin. Baik, terkait dengan hibah tadi, hibahnya tahun 2021 Bu ya? Iya. Ya, otomatis sekarang kan sudah jadi harta Ibu, karena sudah dihibahkan. Oke. Maka di harta itu dia berupa hibah itu tanah ya? Iya. Ya. Total sama kebun ya Pak? Tanah kebun ya? Ya, berarti tanah. Ya. Nah, tanah luas tanah keseluruhannya misalnya 50 hektar, Ibu kebagiannya 15 hektar. 1 hektar berarti 1000 meter bujur sangkar ya. Ya. Nah, ada surat atau tidak? Kalau ada sertifikatnya atas nama siapa? Karena belum masih.
Ya, karena belum dibagi berarti nama adalah nama mertua di sini. Iya, kan belum dibagi, belum dipecah sertifikatnya. Ya, berarti nama orang tua. Pilihannya di ini adalah lainnya. Oke. Alamatnya di mana, alamat tanahnya itu. Kemudian tahun perolehannya berarti di sini 2021. Dengan luas 1 hektar tadi, berapa kira-kira harganya? Ya, kira-kira saja harganya kalau dirupiahkan, nilai. 50. Ya, tulis di 50 juta gitu. Nah, kalau dijual hari karena enggak jauh berbeda, hampir samalah harganya 50 juta juga gitu kan. Karena kan baru tahun ini dihibahkannya. Ya, kalau sudah tadi maka simpan. Simpan. Nah, karena hibahnya tahun ini maka penghasilan harus masuk juga dia. Karena hibah tahun ini tahun 2001 hibahnya dari jenis istilahnya hibah tanah gitu, dari orang tua atau dari mertua. Alamat pemberi hibahnya dari mana, tulis alamatnya Sabah misalnya. Kemudian total harganya yang dihibahkan ke kita tadi ya sama seperti sekitar 50 juta gitu nih. Nah, kalau sudah simpan, selesai masalahnya gitu. Ya sudah masuk di dalam data kita, udah selesai masalah hibahnya.